Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi yang baru. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sapaan pagi hari ini. Mohon Tuhan mengurapi setiap kita. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah memberikan kepada kami kesehatan jasmani rohani, kesegaran hati, jiwa, dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang akan jadi landasan hidup bagi kami, juga Tuhan berikan kami konsentrasi yang baik untuk bisa menghayati firman-Mu yang hidup. Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti ajaran-Mu. Kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Perenungan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Yeremia pasal 34 ayat 1 sampai ayat 7. Kita hanya membaca ayat 1 dan ayat 2 saja yang berbunyi demikian. Ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar, Raja Babel, dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Ayat 2, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan sesungguhnya. Aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dihanguskan dengan api. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dalam kasih Tuhan, Nabi Yeremia dipanggil sebelum genap berusia 20 tahun. Sejak lahir dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan dan diutus kepada Zedekia Raja Yehuda untuk menyampaikan segala perkataan dari firman Tuhan kepada Zedekia. Nabi Yeremia berdialog dengan Tuhan. Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam kasih Tuhan, Nabi Yeremia dipanggil dan diutus. Yeremia seorang nabi yang taat dan setia pada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, Nabi Yeremia sampaikan pada Zedekia Raja Yehuda. Dan Nabi Yeremia melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yeremia berani menghadap siapapun. Ia sebagai seorang nabi harus tunduk pada perintah Tuhan. Walaupun Nabi Yeremia harus menghadapi kesusahan, pasal 37 ayat 15. Dia dipukul dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Tentu Yeremia menderita menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, dan pergumulan. Tetapi ia tetap jalankan dengan hati yang berserah sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dan ikut diserahkan ke Babel, dan ia juga tidak luput dari mara bahaya, ancaman, dan sebagainya. Nabi Yeremia tetap yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia menjalankan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Nabi Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi selama lebih kurang 40 tahun lamanya.
dalam masa pemerintahan 5 Raja Yehuda. Ketaatan dan kesetiaan Nabi Yeremia telah terbukti sesuai catatan firman Tuhan. Dia telah memberikan contoh teladan yang baik buat anak-anak Tuhan. Yang dicintai Tuhan, mengasihi Dia sebagai satu-satunya juru selamat, dan dipersiapkan serta dianugerahi talenta karunia-karunia. Akankah kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi Dia? Seandainya kita dipanggil dan diutus mengabarkan kabar baik Injil Kristus, siapkan kita menjadi alat saluran berkat bagi orang banyak, dengan berani seperti Yeremia menjadi saksi bagi Tuhan. Dia diutus untuk menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati. Yeremia penuh dengan keberanian untuk bersaksi, menjadi nabi yang dikasihi Tuhan, yang baik dan tekun serta setia mengikuti pimpinannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan Yesus, pimpinlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dikuatkan melalui sapaan firman Tuhan yang benar. Berikan kami hikmat dan berkat kepada kami semua, sekarang sampai Maranatha. Jadikanlah kami murid-Mu yang taat dan setia sebagai saksi dimanapun kami berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.